Oke, nah sekarang setelah kita paham cara mencari, cara melakukan differentiating sebelumnya, ya setelah kita paham konsepnya sebelumnya, sekarang kita akan coba fungsi yang baru, yaitu y sama dengan x pangkat 3. Boleh dibilang ini masih kasus yang sederhana juga, ya. Nah sekarang ingat kembali bahwa differentiating artinya adalah the process of finding the differential coefficient. Ingat kembali bahwa differential coefficient yang dimaksud adalah dy per dx, ya, perubahannya terhadap x. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita cari. Nah, dengan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari dan memahami konsepnya, kita paham bahwa di sini kita akan melakukan penambahan nilai x. Kita akan tambahkan a little bit of x, yaitu dx. Ini yang akan kita pangkat tigakan sesuai fungsi. Nah, kalau kita lakukan penambahan dx pada x, yang terjadi pada y adalah, ya, ada penambahan juga dy. Nah, ini akan kita lakukan mau manipulation, ya. Nah, sekarang kita akan bawa ke sini y. Wait a second. Nah, kita tahu bahwa y-nya itu adalah x pangkat 3 ditambah dy, oke, sama dengan sekarang kita lakukan penyederhanaan, expanding untuk bentuk ini, ya. Kalau kita punya x tambah dx dipangkatkan dengan 3, ya, kita akan melakukan expanding. Ini artinya sederhananya x tambah dx dikali x tambah dx kali x tambah dx. Ya, kalau sudah sering belajar aljabar, pastinya sudah pasti ingat untuk hasil dari ini, perkalian ini, yaitu adalah hasilnya, aku tuliskan aja langsung di sini. Hasilnya adalah x pangkat 3, oke, terus ditambah 3 kali x pangkat 2, terus dikali dx, terus ditambah 3, sekarang x-nya dari pangkat 2 sekarang pangkat 1, terus dikali dx-nya sekarang yang pangkat 2, dx dikuadratkan, terus ditambah 1 suku lagi, yaitu dx dipangkatkan dengan 3. Oke. Nah, sekarang yang kita bisa lakukan adalah kita bisa simplification lagi x pangkat 3 dengan x pangkat 3, ya, saling menghilangkan, dan kita akan peroleh dy sama dengan, sekarang perhatikan di sini, 3x kuadrat dikali dx. Ini kita tidak bisa abaikan karena kita punya suatu besaran yang besar di sini, yaitu 3x kuadrat, ya, kita nggak abaikan di sini. Terus ditambah 3x dikali dx dikuadratkan, dx dikuadratkan. Nah, sekarang dx dikuadratkan adalah sesuatu yang sangat kecil, ya, sesuatu yang sangat kecil dari sesuatu yang sangat kecil. Nah, di sini kita akan abaikan, ya, jadi ini kita tidak akan gunakan, kita abaikan. Masih ingat sebutannya apa? Ya, ini adalah negligible, ya, negligible. Ya, kenapa? Karena di sini ada second order, ya. Kita bilang second order, artinya itu sudah sangat kecil banget, ya. Bilangnya sangat kecil dari sesuatu yang sangat kecil. Nah, sekarang yang terakhir yaitu kita punya suku dx dipangkat 3 kan, artinya dx kali dx kali dx, sesuatu yang sangat kecil dari sesuatu yang sangat kecil dari sesuatu yang sangat kecil. Nah, bayangkan seberapa kecil banget itu. Nah, kita bisa bilang bahwa ini juga adalah negligible, ya. Jadi ingat, kalau ada misalnya second order, ya, dx pangkat 2, dan juga third order, yaitu pangkat 3 dx-nya, itu adalah negligible. Nah, jadi yang tinggal di sini adalah dy
sama dengan 3x kuadrat dx. Ya. Kalau dx-nya first order itu kita tidak abaikan, ya. Nah, selanjutnya pastinya kita bisa peroleh dy per dx kita. Maka dy per dx itu sama dengan 3x dikuadratkan. Dan kita peroleh hasilnya. Oke, jadi hasilnya adalah 3x dikuadratkan. Nah, selanjutnya kalau kita coba lagi ya sama dengan x pangkat 4, x pangkat 5, ya. Masih ingat bahwa kalau kita punya y sama dengan x kuadrat, dy per dx itu adalah 2x. Kalau sekarang kita punya y sama dengan x pangkat 3, dy per dx-nya itu sama dengan 3x kuadrat. Nah, apa yang terjadi kalau kita punya y sama dengan x pangkat 4? Oke, inilah yang ada di matematika. Oke, kita bisa memperhatikan polanya, ya, dan dengan melihat polanya kita bisa buatkan rumus yang akan membantu kita melakukannya dengan lebih cepat. Tapi konsepnya masih sama seperti ini. Ya. Yang kita lihat di sini adalah pada saat x-nya pangkat 2 di sini, angka 2-nya pindah ke depan jadi koefisien, terus x-nya pangkatnya turun 1. Sekarang ini 2 kurang 1, ya. Hasilnya 1, ya. Nah, sekarang kalau y sama dengan x pangkat 3, ya, pangkatnya menjadi koefisien, ya. Ini sini 3, ya. Jadi 3. Dan x-nya pangkatnya menjadi 2, di mana 2 ini sama dengan 3 kurang 1. Jadi, pastinya kita bisa bilang bahwa kalau pada saat y sama dengan x pangkat 4, dy per dx itu adalah pangkatnya kita kedepankan yaitu 4, ya. Terus x-nya, apa yang terjadi dengan pangkat? Nah, ini 4 dikurang 1 sama dengan kita akan peroleh 4x pangkat 3. Jadi, ya, mungkin udah pernah lihat atau mungkin udah tahu juga bahwa kalau kita punya y sama dengan x pangkat n, ya, bentuk umumnya seperti ini, maka untuk mencari diferensial koefisiennya, ya, kita punya rumusnya, ya. Maka dy per dx itu sama dengan n-nya pindah ke depan, ya, berarti n dikali x dan pangkatnya akan dikurangi 1. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari turunan kalau fungsinya berbentuk x angkat n. Oke. Dan selanjutnya ke depan kita akan punya simbol baru, dimana masih ingat bahwa dy per dx adalah differential coefficient-nya. Nantinya kita bisa gunakan simbol ini. Kita bisa gunakan y karena fungsinya y. Karena fungsinya adalah y. Dan untuk menyatakan turunan, ya, maka kita akan tambahkan ada satu simbol di atas aksen, ya, y aksen. Ya, atau ada simbol yang lain, dimana kita tahu bahwa y itu adalah fungsi variabel dependent, ya, variabel terikat yang terikat pada x. Ini merupakan fungsi terhadap fungsi dari x. Maka kalau kita bilang y sama dengan fungsi dari x, maka kita bisa bilang bahwa turunannya itu adalah f aksen dari x. Oke. Nah, sekarang sudah paham konsep dari differentiating, ya. Dan kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Tapi sejauh ini paham, ya? Oke. That's all. Thank you very much for watching. Simple, isn't it?